إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, kita memujinya, kita memohon pertolongannya, kita berlindung kepadanya, kita meminta ampun kepadanya, serta kita berlindung kepadanya dari kejahatan-kejahatan diri kita dan dari keburukan-keburukan perbuatan kita. Tidak ada kesesatan bagi orang yang diberikan Allah petunjuk, dan tidak ada petunjuk bagi orang yang disesatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan ke atas junjungan suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, di rumah Allah yang penuh keridhaan ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perjalankan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengundang untuk menerima 5 waktu salat dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yang mana tepat pada bulan ini, di bulan Rajab, peristiwa itu terjadi 1445 tahun atau 1940 atau 50 tahun yang lalu. Di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi ujian yang berat ketika beliau ditinggal oleh istrinya yang tercinta, Khadijah binti Khuwailid, kemudian juga ditinggal oleh pamannya yang tercinta yang melindungi perjuangannya, yaitu Abu Talib. Kemudian ahlu Makkah atau penduduk Makkah lebih atau semakin meningkat permusuhan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di saat-saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguatkan utusannya atau Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit untuk memperlihatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Isra, ayat pertama Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, subhanalladzi, maha suci Allah, asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, menuju ke masjidil aqsa, alladzi barakna hawlahu, yang kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu, dengan tujuan agar kami perlihatkan kepada Muhammad ayatina, ayat-ayat kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak memanggil dan tidak menyebut Rasulullah dengan namanya. Allah juga tidak menyebut Rasulullah dengan gelarnya atau jabatannya sebagai nabi dan rasul. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut Rasulullah Muhammad dengan statusnya, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tujuan daripada Al-Isra wal Mi'raj ini adalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada Rasulullah Muhammad dan juga kepada umatnya kita semua. Oleh karena itu Allah sebut dengan bi'abdihi, dengan hambanya yang aku perjalankan dia di malam hari itu. Karena hakikat daripada seorang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala adalah hamba itu mengambil manfaat dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak mengambil manfaat dari hambanya. Sedangkan jika kita hidup di dunia menghamba kepada dunia, maka dunia akan mengambil manfaat dari kita. Jika kita hidup di dunia menghamba kepada jabatan kita, maka jabatan itu akan mengambil manfaat dari kita. Jika kita hidup di dunia menghamba kepada harta dan juga menghamba kepada manusia, maka harta dan juga manusia itu akan mengambil manfaat dari kita. Namun berbeda, ma'asyiral muslimin, jika kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hamba Allah, kitalah yang mengambil manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mengambil manfaat dari kita. Oleh karena itu Allah menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan bi'abdihi, hambanya yang aku perjalankan agar aku perlihatkan ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menyebutkan bainama ana fil hatim atau fil hijr, di suatu malam ketika aku sedang tertidur di sekitar Ka'bah, yaitu di Hijr Ismail, idja'ani, ketika datang kepadaku Jibril dan juga salah seorang dari malaikat yang lain. Kemudian fasyaqqa sadri, kemudian Jibril pun membelah dadaku. Fa ukhrija qalbi, mengeluarkan jantungku. Fa ghusil, kemudian dibersihkanlah jantungku itu. Wa husyiya bil hikmati wal iman, kemudian jantung atau hatiku dibersihkan dan diisi dengan hikmah dan juga keimanan. Thumma, kemudian dikembalikanlah jantungku itu ke dalam dadaku. Kemudian aku pun dibangunkan dan aku pun dinaikkan ke salah seekor daripada hewan yang dijadikan sebagai tunggangan para nabi, yaitu al-buraq. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah satu ayat pertama yang Allah perlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW melihat peristiwa pembelahan dadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tersadar dalam salah satu riwayat. Maka beliau menyaksikan hal ini semua sehingga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan keberanian, tidak takut akan apapun cobaan ketika dihadapi atau beliau mendapatkan cobaan itu di masa depannya. Kemudian Nabi SAW menaiki burak, dan saat itu burak pun melompat sehingga Nabi SAW kesusahan untuk menaikinya. Maka Jibril pun berkata, "Uthbut ya burak, wahai burak, tenanglah engkau, diamlah engkau, karena sesungguhnya yang akan menaikimu adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini." Maka tenanglah al-burak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menaikinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-burak adalah hewan madunal bighal, madunal himar wal bighal. Al-burak ini ukurannya itu lebih kecil daripada kuda dan lebih besar sedikit daripada keledai. Dan di kakinya ada sayap dan dia berwarna putih. Maka Nabi SAW pun menaiki al-burak itu. Dan Jibril pun berada di depan Nabi SAW menuju ke Masjidil Aqsa. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, maka Nabi SAW dalam riwayat di sana sudah dikumpulkan oleh Allah seluruh ruh daripada para nabi. Kemudian Nabi SAW mengimami salat di sana. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jumlah daripada seluruh nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi ini, yaitu dalam riwayat sebanyak 124.000 nabi dan rasul yang telah Allah utus dari Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu urijabi, Nabi SAW pun menceritakan bahwa aku pun diundang ke langit. Kemudian Nabi SAW naik ke langit. Ketika sampai di langit yang pertama, bertemu dengan penjaga pintu langit pertama, yaitu malaikat yang bernama Al-Hafadhah. Malaikat ini dalam riwayat Ibnu Ishaq bernama Ismail. Kemudian malaikat ini memimpin 12.000 malaikat. Dan setiap satu malaikat yang dia pimpin juga memimpin 12.000 malaikat yang lainnya.
Nabi SAW kemudian membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang tahu jumlah pasukan Allah, jumlah hamba Allah yang ada di langit kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Maka ketika sampai di pintu langit yang pertama, Al-Hafadhah atau penjaga pintu langit pertama pun bertanya, "Siapa yang datang?" Qala man? Siapa yang datang? Qala Jibril. Maka Jibril pun menjawab, "Aku yang datang, Jibril." "Wa man ma'aka ya Jibril?" Siapa yang bersamamu wahai Jibril? Qala Muhammad. Yang bersamaku di belakang ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw qad uhiya ilaih. Apakah dia telah diutus dan diwahyukan di muka bumi? Qal qad uhiya ilaih. Jibril pun menjawab, dia telah diwahyukan dan diutus di muka bumi ini. Marhaban, fa ni'mal maji'u jaa. Selamat datang, karena sebaik-baik tamu yang tiba pada malam ini telah datang. Kemudian dibukakanlah pintu langit yang pertama. Di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertemu dengan manusia pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Jibril pun berkata, "Hada abuka Adam." Wahai Muhammad, ini adalah bapakmu Adam. Salim alaih, ucapkanlah salam kepadanya. Nabi SAW pun mengucapkan salam dan dijawablah salam oleh Adam alaihi salam dan dia berkata, "Marhaban, selamat datang bil ibni salih wan nabi salih." Selamat datang kepada anakku yang saleh dan juga seorang nabi yang saleh. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Adam Alaihi Salam ketika memandang ke kanan dia tertawa bahagia. Ketika memandang ke kiri dia menangis tersedih. Kemudian Rasulullah SAW pun bertanya kepada Jibril, kenapa Adam seperti itu dan apa yang membuatnya menangis dan tertawa? Jibril pun mengatakan, ketika Adam memandang ke kanan, Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan keturunan-keturunannya yang termasuk daripada golongan ahli syurga. Maka dia pun tersenyum bahagia. Ketika memandang ke kiri, Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepadanya dari keturunannya yang termasuk daripada golongan ahli nar, penduduk neraka. Maka dia pun bersedih dan menangis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW berpisah, naik ke langit yang kedua. Di sana bertemu dengan penjaga pintu langit dan dia bertanya, "Man? Siapa yang datang?" Qala Jibril. Jibril pun berkata, "Aku yang datang." "Wa man ma'ak?" Siapa yang bersamamu wahai Jibril? Qala Muhammad. Yang bersamaku adalah Muhammad. "Aw qad uhiya ilaih?" Apakah dia telah diwahyukan dan diutus di muka bumi? Qal qad uhiya ilaih. Dia telah diutus dan diwahyukan di muka bumi ini. Marhaban, selamat datang. Fa ni'mal maji'u jaa. Sebaik-baik tamu yang tiba pada malam hari ini telah datang. Kemudian dibukakanlah pintu langit yang kedua. Di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan dua orang nabi yang juga bersepupu. Ibna khalah, bersepupu, ibu mereka saling bersaudara, yaitu Nabiullah Yahya alaihi salam dan Nabiullah Isa alaihi salam. Kemudian Jibril pun berkata, "Salim alaihima." Ucapkanlah salam kepada mereka berdua wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW pun mengucapkan salam dan mereka membalas. Kemudian mereka berkata, "Marhaban, selamat datang bil akhis salih wan nabiyyis salih." Selamat datang kepada saudara kami yang saleh dan juga seorang nabi yang saleh. Karena para nabi semuanya bersaudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW naik lagi di langit yang ketiga, bertemu dengan penjaga, kemudian berkata dengan perkataan yang semisalnya, "Siapa yang datang?" Jibril. "Siapa yang bersamamu wahai Jibril?" Muhammad. Apakah dia telah diutus di muka bumi ini? Dia telah diutus dan diwahyukan di muka bumi. Marhaban, fa ni'mal maji'u jaa. Selamat datang, sebaik-baik tamu telah datang pada malam hari ini. Dibuka pintu langit yang ketiga. Kemudian di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang nabi dan rasul yang paling gagah. Itulah Nabi Yusuf alaihi salam. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang Yusuf alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji keindahan dan kegagahannya dan Nabi sallallahu berkata, laqad utiya syatral husn." Yusuf telah diberikan oleh Allah setengah daripada keindahan dunia ini. Kemudian Nabi sallallahu naik ke langit yang keempat. Di sana bertemu dengan penjaga dan berkata dengan perkataan yang sama, "Siapa yang datang?" Jibril. "Siapa yang bersamamu?" Muhammad. Apakah dia telah diutus di muka bumi ini? Dia telah diutus di muka bumi ini. Marhaban fa ni'mal maji'u jaa. Selamat datang. Sebaik-baik tamu yang tiba pada malam hari ini telah datang.
Dibuka pintu langit yang keempat. Di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabiullah Idris alaihi salam yang Allah puji dalam Al-Quran. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Kami telah mengangkat derajat Idris alaihi salam dengan kedudukan yang paling tinggi. Disebabkan karena dia rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Idris Allah berikan ilmu yang kemudian pertama kali manusia yang memakai pakaian dari jahitan. Maka Idris alaihi salam dalam riwayat disebutkan ketika dia mulai menjahit pakaian, maka dia menjahit sambil berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya begitu tinggi dan Allah jadikan amal perbuatan Idris di zaman itu sama dengan amal saleh perbuatan seluruh manusia yang hidup pada zaman itu. Kemudian Nabi SAW mengucapkan salam dan Idris pun menjawab salam itu, kemudian berkata, marhaban bin nabi salih wal akhis salih. Selamat datang kepada seorang nabi yang saleh dan juga saudaraku yang saleh. Nabi SAW kemudian berpisah dan naik ke langit yang kelima. Di sana bertemu dengan Nabiullah Harun alaihi salam. Kemudian Nabi SAW naik lagi di langit yang keenam, bertemu dengan Nabiullah Musa alaihi salam, Rasul besar dari Bani Israel yang diberikan kitab suci Taurat. Kemudian sebelum berpisah dengan Musa, tiba-tiba Nabi Musa alaihi salam menangis. Dikatakan kepadanya, ma yubkik, wahai Musa, apa yang membuatmu bersedih dan menangis? Musa pun menjawab, gulamun, seorang anak muda, bu'itha min ba'di, diutus setelah diriku, dakhala ummatahul jannah aktsar mimma dakhala ummati. Umatnya masuk ke dalam surga lebih banyak daripada umatku yang dimasukkan ke dalam surga. Musa pun bersedih dan menangis karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak masuk surga daripada umatnya Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi SAW naik lagi di langit yang ketujuh dan di sana bertemu dengan Khalilullah, kekasih Allah Ibrahim alaihi salam. Ketika bertemu dengan Ibrahim, Ibrahim pun mengucapkan salam. Kemudian berkata, marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang kepada anakku yang saleh dan juga seorang nabi yang saleh. Kenapa Ibrahim mengatakan anakku yang saleh? Karena dalam silsilah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada Ibrahim alaihi salam sebagai kakek moyangnya, kemudian sampai juga kepada Nabi Adam alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika sampai di langit yang ketujuh, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Ibrahim sedang bersandar di salah satu rumah Allah yang begitu besar yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Dalam riwayat disebutkan setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur untuk salat di sana, untuk berzikir kepada Allah di sana. Dan 70.000 malaikat yang masuk keesokan harinya akan keluar dan masuk 70.000 yang baru, kemudian tidak akan pernah lagi masuk sampai hari kiamat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau setiap hari ada 70.000 malaikat Allah yang salat di sana dan tidak pernah lagi memasuki pada hari-hari yang berikutnya sampai hari kiamat, maka berapakah jumlah para malaikat yang sesungguhnya telah masuk dari Nabi SAW diutus sampai pada hari ini? Dan kemudian berapa lagi yang kemudian akan masuk di Baitul Ma'mur dari hari ini sampai dengan hari kiamat? Maka alangkah banyaknya pasukan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, melebihi daripada apa yang ada di dunia ini. Kemudian Nabi SAW pun menghadap Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkanlah 50 waktu salat. Ketika Nabi SAW menerima 50 waktu salat ini, beliau turun bersama Jibril dan kemudian sampai di langit ke-6 ditanya oleh Musa alaihi salam, kam faradallahu laka minas salah? Berapa yang Allah faridah, yang Allah wajibkan kepadamu dan umatmu daripada ibadah salat? Qala khamsuna salatan ya Musa. 50 waktu ya Musa, wahai Musa. Innahu katsir, wahai Muhammad, itu terlalu banyak. Ummatuka la tutiqu dzalik. Umatmu tidak akan mampu melaksanakan itu semua. Laqad jarrabtu nas wa 'alajtu bani Israil ashadd al-'ilaj. Aku telah mencoba manusia dan berdakwah memperbaiki Bani Israel dengan begitu dahsyatnya. Irji' ila rabbik. Kembalilah kepada Tuhanmu. Is'alhu takhfif. Minta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW pun kembali meminta keringanan kepada Allah berulang-ulang kali sampai terakhir 5 waktu yang kemudian saat ini kita laksanakan. Itu pun Musa masih mengatakan masih terlalu banyak, wahai Muhammad, minta keringanan daripada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, laqad istahyaitu min rabbi. Aku telah malu kepada Tuhanku Allah. Walakin arda wa usallim. Aku ridha dan aku berserah diri.
Kemudian tiba-tiba Allah berfirman, "Laqad amdaitu fariidati." Aku telah menetapkan kewajiban salat ini kepada hambaku untuk mengingat diriku, untuk zikir kepadaku. Wa khaffaftu an ibadi, dan aku ringankan mereka. Hunna khamsun wa hunna khamsun. 5 waktu yang dilaksanakan tetap aku berikan pahala sebagaimana 50 waktu yang aku wajibkan di awal itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السعي إلى رضوانه والداعي إلى سبيله. فيا أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا يا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم مسبحة بقدسه، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في تركيا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين في تركيا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين في سوريا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا قوي يا عزيز. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.